Oke. Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu. Tunggu sebentar ya. Dia pasti mau ngasih aku hadiah. Selama ini kan dia sering banget ngasih apapun yang aku mau. Kira-kira dia ngasih barang mewah apa lagi ya? Gini ya enaknya nikah sama janda kaya. Apapun yang dimau pasti langsung diturutin. Gak salah nih gue nikahin Bu Ratna. Ini buat kamu, anggap aja ini hadiah pernikahan. Wah, serius nih? Kamu serius ngasih aku ini? Wah, makasih ya. Aku buka ya kotaknya, jadi penasaran. Ih, ini udah dari tadi kok nggak ada ikannya sih? Kalau kayak gini caranya mending beli aja di pasar. Sabar Mbak Koko, yang namanya mancing di tempat gini tuh bukan cuma soal dapat ikan atau enggak. Ini soal mendapatkan ketenangan. Ketenangan apanya? Yang ada saya malah makin kesel. Duduk dari tadi bikin punggung saya pegel. Belum lagi cuacanya yang panas. Ya emangnya siapa suruh ikut? Kalau gak kuat nunggu ya udah pulang aja Mbak Koko. Tapi tetap aja lama. Jangan-jangan ikannya lagi pada puasa. Wah, bener juga ya Mbak Koko. Pasti ikannya lagi pada puasa. Mungkin lagi pada puasa Senin Kamis kali ya. Aduh, kenapa saya harus mancing sama dua orang ini sih? Mending tadi gak usah ngajak mereka ribet. Ini kalau saya sampai nggak dapet ikan, saya bakal jual kolamnya pakai uangnya Pak RT. Kenapa jadi saya ya? Daripada Mbak Koko bawel terus nih ya, mending pulang aja. Biasanya juga kan ke pasar beli ikan. Kenapa coba ikut-ikutan mancing? Tahu nih Mbak Koko, dari tadi berisik tahu nggak? Mendingan pulang aja sana, terus beli ikan yang sering mangkal di dekat rumahnya Bu Ratna. Ngomong-ngomong soal Bu Ratna, saya jadi ingat sesuatu deh. Kalian tahu nggak kalau Bu Ratna sebentar lagi bakal nikah sama si Rian? Oh, serius? Si Rian yang pengangguran gak jelas itu mau nikah sama Bu Ratna yang seorang janda kaya raya? Mbak Koko, jangan bercanda, yang serius dong. Serius Pak Hansip? Kalau nggak percaya tanya aja sama Pak RT. Orang kemarin si Rian ke rumah Pak RT buat ngurusin surat-surat buat nikah, ya kan Pak RT? Ya itu bener banget. Hebat banget ya si Rian itu bisa dapetin janda kaya raya lu. Idih, hebat apanya? Itu sih dia cuma manfaatin Bu Ratna aja. Dia kan cuma pengangguran, gak jelas. Udah pasti tuh dia cuma manfaatin Bu Ratna biar numpang hidup. Astagfirullah, mulutnya berdosa sekali ya. Jangan kayak gitu Mbak Koko. Yang namanya jodoh kan gak ada yang tahu. Terserah saya dong Pak Hansip. Nggak ah, saya nggak mau lagi mancing. Buang-buang waktu tau nggak? Cuma diem doang, tapi nggak dapet ikan. Padahal ini kan baru aja setengah jam lu Pansip. Kamu kenapa sih malah ngajak si Koko tuh? Saya tuh mancingnya pengen tenang. Kalau Mbak Koko rewel terus kayak tadi gimana saya mau tenang coba? Tadinya saya pikir dia emang hobi mancing. Soalnya pas saya ajak dia semangat banget. Pas nyampe sini malah ngomel mulu. Dia tuh hobinya mancing keributan, bukan mancing ikan lu. Praga, kamu teh serius kalau si Rian bakal nikah sama Bu Ratna? Nggak bohong kan? Saya belum tahu pasti Mang. Soalnya saya belum tanya langsung sama orangnya. Belum ketemu juga. Saya cuma tahu dari orang-orang. Padahal kamu kan temennya ya. Kok bisa nggak tahu sih? Saya emang temennya Mang. Tapi bukan berarti saya tahu semua hal tentang si Rian. Saya aja kaget pas tahu dia tuh mau nikah sama Bu Ratna. Kan setahu saya dia itu masih pacaran sama si Elis. Waduh, bener-bener gelo si Rian mahnya. Masih pacaran sama si Elis tapi nikahnya sama Bu Ratna. Dan etamah budak. Selamat malam everybody. Wah, kebetulan banget nih ada Braga. Jangan lupa minggu depan datang ya ke acara nikahan gua sama Bu Ratna. Mang Ujang, jangan lupa juga ya datang ya. Kamu yang bener aja Rian. Kamu berani nih kayak Bu Ratna, tapi bukannya kamu masih ada hubungannya sama si Elis itu? Saya udah nggak ada hubungan apapun lagi sama dia. Kita udah lama putus. Tapi Elis nih yang selalu ngejar-ngejar saya ya. Terserah Mang Ujang deh mau percaya atau enggak. Tapi lo serius mau nikah sama Bu Ratna? Kenapa dadakan gini sih Yan? Gue tahu lo itu orang yang kalau mau dapat apapun itu selalu obsesi banget. Tapi sama pasangan juga gitu. Gue nggak mungkin bakalan nikahin dia kalau nggak serius. Udahlah, percaya aja sama gue. Gue itu cowok baik-baik kok. Rian, kamu serius mau nikah sama Bu Ratna yang janda kaya raya itu? Kok kamu tega sih? Tega gimana sih? Kita kan udah gak ada hubungan apa-apa lagi ya. Jadi terserah dong, gua mau nikah sama siapa aja. Ribet banget. Iya, aku tahu. Tapi kenapa harus sama janda sih? Emangnya gak ada cewek lain apa? Aku gak terima. Terima atau enggak, itu udah keputusan gua. Udahlah, gak usah drama-drama gini. Jahat ya kamu. Aku pergi aja dari sini. Kamu udah gak peduli sama aku. Kok nggak dikejar sih? Kejar dong biar kayak di film-film. Males banget. Lu nyopet aja dulu tuh, nanti dikejar-kejar tuh sama warga. Nanti kamu kejar juga kan? Ya enggak lah, kamu dikejar sama warga bukan sama gua. Udah sana pergi.
Aku seneng banget deh, akhirnya kita udah nikah. Gimana hari ini? Kamu capek nggak ngelayanin banyak tamu? Tadi kan tamu kamu tuh yang paling banyak loh. Aku sih capek banget, harus salamin satu-satu. Aku sih biasa aja. Ya biasalah, tamuku lebih banyak karena aku punya banyak teman bisnis dan teman-teman sosialita. Kamu kalau capek istirahat aja dulu, nggak apa-apa kok. Ah, nggak usah, nanti aja bareng sama kamu. Aku masih mau ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu. Tunggu sebentar ya. Dia pasti mau ngasih aku hadiah. Selama ini kan dia sering banget ngasih apapun yang aku mau. Kira-kira dia ngasih barang mewah apa lagi ya? Gini ya enaknya nikah sama janda kaya. Apapun yang dimau pasti langsung diturutin. Gak salah nih gue nikahin Bu Ratna. Ini buat kamu, anggap aja ini hadiah pernikahan. Wah, serius nih? Kamu serius ngasih aku ini? Wah, makasih ya. Aku buka ya kotaknya, jadi penasaran. Wah, jam tangan. Makasih banyak ya. Ini jam tangan yang selama ini aku mau. Kamu selalu tahu apa yang aku mau ya. Makasih banyak. Ini hadiah yang sangat besar buat aku. Iya, sama-sama. Itu hal kecil kok buat aku, nggak seberapa. Kamu udah kasih aku ini, tapi maaf ya, aku nggak bisa kasih kamu apa-apa. Aku belum sempet beli, soalnya kan aku sibuk ngurusin acara pernikahan kita. Memang sebenarnya nggak ada duit sih. Iya, nggak apa-apa kok. Aku bisa paham. Kamu kalau suka dipakai dong jam tangannya. Nanti aja deh, aku pakai kalau ke acara yang penting aja. Soalnya sayang banget kalau dipakai tiap hari, nanti cepet rusak. Gak masalah, kalau rusak ya beli lagi aja. Nggak usah kayak orang susah deh. Tuh kan bagus, ternyata kamu cocok ya pakai jam ini. Wah iya bagus, kamu pinter banget ya pilihnya. Aku suka sayang. Bu, aku pergi dulu ya, ada urusan ke rumah Pak RW. Biasalah ngomongin masalah warga nih. Ya udah, jangan lama-lama, bantuin benerin genteng. Soalnya tukangnya nggak ada Pak, lagi pada sibuk, gak tahu sibuk apa. Oh gitu ya, ya udah deh, nanti aku pulang yang benerin. Yaudah aku pergi dulu ya, kamu hati-hati di rumah. Iya Pak, nanti pulangnya aku nitip sayur ya. Soalnya Mang Mamat yang biasanya jual sayur keliling lagi nggak jualan, dia lagi sakit. Mau nitip sayur apa? Jangan banyak-banyak, nanti mana nggak kemakan lo busuk. Aku cuma nitip sayur bayam 1 ikat, sayur kangkung 1 ikat, sama tomat dan cabenya ya 1/4. Oh iya Pak, bawang merahnya juga deh 1/4. Bawang merahnya campur aja Pak sama bawang putih, biasanya juga bisa kok. Oh iya, aku baru ingat, si Candy minta ikan kembung, tolong beliin ya Pak 1 kilo. Sekalian ayamnya juga 1 kilo, aku mau masak ayam tepung. Oh nanti kamu telepon aja dia, aku buru-buru nggak inget. Aduh, dia inget gak ya? Awas aja kalau nggak inget. Bu RT, saya mau curhat Bu. Loh, kenapa Elis kok nangis begitu sih? Saya masih nggak terima kalau Rian udah nikah sama janda kaya raya itu. Hati saya atit Bu RT, atit. Aduh, sabar ya Elis, mungkin Rian emang bukan jodoh kamu. Saya yakin kamu pasti mendapatkan jodoh yang terbaik. Tapi saya itu curiga Bu RT. Curiga bagaimana? Iya, curiga Bu RT. Saya curiga kalau Rian itu nikah sama Bu Ratna karena harta. Saya ngomong kayak gini bukan karena tanpa dasar, tapi saya tahu Rian orangnya seperti apa. Dia tuh orang yang terobsesi dengan harta. Dia selalu ingin menjadi orang kaya tanpa bekerja. Kalau memang benar, kasihan juga dong sama Bu Ratna. Nah, saya juga mikir begitu Bu. Bu Ratna pasti cuma dimanfaatin doang sama Rian. Yang saya takutin itu Rian ambil semua harta Bu Ratna, lalu pergi meninggalkan Bu Ratna begitu saja. Wah, kalau itu terjadi, kasihan sama Bu Ratna. Dia nggak salah apa-apa. Gua nggak nyangka ternyata di antara kita si Rian itu yang duluan nikah. Mana nikahnya sama janda lagi. Jangan ngomong gitu, janda bukan sebarang janda loh. Dia itu janda kaya raya, bisniswoman dia tuh di komplek ini. Hartanya banyak, bisa nyampe 7 turunan. Iya sih, kita mah kalah ya. Tapi lu ngerasa curiga nggak sih kenapa si Rian mau nikahin Bu Ratna? Gua sih yakin itu bukan karena cinta, tapi karena harta. Ya kalau bukan karena harta terus karena apa lagi? Lo tau sendiri kan tabiat si Rian itu kayak gimana. Widih, temanku rajin sekali ya bekerja. Makanya nikah sama janda kaya raya. Jadi nggak perlu capek-capek kerja. Lu kesini kalau cuma buat ngejek kita, mending pergi deh. Kita gak nerima pengangguran petantang petenteng kayak lu. Pengangguran petantang petenteng yang penting banyak duit. Nggak kayak kalian, kerja terus tapi nggak ada duitnya.
Mau lo apa sih? Kita ini sibuk, lo mending pergi aja deh. Kalau cuma mau ganggu, urusin tuh janda kaya raya lo. Hah, santai kawan. Kenapa sih sensi banget? Kayak cewek yang lagi PMS. Gue kesini karena lagi bingung. Gue butuh saran dari kalian. 1 saran 1 juta. Hah, gampang itu mah. Yang penting kalian kasih gue saran yang paling bagus. Kalian nih ya, kasih gue saran gimana caranya dapetin semua harta Bu Ratna. Gue pengen semua hartanya itu punya gue. Kalau gue tunggu dia meninggal, ya lama banget dah. Tuh nenek-nenek satu kayaknya umurnya panjang deh. Dasar si kehet, sontoloyo. Bisa-bisanya kamu mikir begitu. Ini nih otak orang yang cuma mikirin harta doang. Santai bos, nggak usah ngomong kasar gitu dong, santai aja. Lo jangan kurang ajar gitu lah. Mending lo pulang deh, tobat daripada nanti kena azab baru tahu rasa lo. Kalian tuh pada kenapa sih? Kok malah marah gini? Gua kan cuma minta saran aja. Kalau nggak mau ngasih ya udah, nggak usah marah gini dong. Emang gak ada otak nih orang. Ada deh otaknya, tapi isinya cuma harta doang. Gue kasih tahu ya sama lu, mending tobat, karena apa yang lo lakuin itu nggak akan bikin hidup lu tenang. Ingat, azab Allah itu nyata. Banyak warga sini yang udah kena azab. Nggak asik kalian. Gue pikir kalian itu teman sejati gua, tapi ternyata gue salah. Kalian bahkan gak ada bahagianya lihat gue nikah. Kita bahagia kalau niat awal lo itu emang baik, tapi niat lo aja udah busuk dari awal. Teman sejati tugasnya ngingetin, dan kita ngelakuin itu ke lo, Yan. Lo jangan salah paham. Udahlah, kalian gak akan ngerti soal gua. Mana ngerti sih kalian soal penderitaan yang selama ini gua alamin. Kita terlalu kasar ya, Braga. Enggak kok, kita udah bener. Kita ngelakuin ini karena kita peduli sama dia. Gimana pun caranya, aku harus mendapatkan semua harta yang dimiliki oleh Bu Ratna. Enak aja, aku udah susah-susah godain dia, nikahin dia. Masa aku nggak dapet apa-apa sih? Dia sih pernah bilang kalau dia akan mewariskan hartanya kalau dia sudah meninggal. Apa aku singkirin dia aja ya? Tapi kalau dia tiba-tiba meninggal, terus polisi selidikin dia, dan akhirnya ketahuan kalau aku yang bikin dia meninggal, yang ada aku malah masuk penjara. Aku harus cari cara lain nih. Tapi gimana caranya ya? Untung aja kamu belum tidur. Iya, aku belum tidur. Kamu bawa apa itu? Kayaknya enak. Oh ini, bubur kacang ijo. Tadi dikasih sama tetangga. Kamu makan ya, aku alergi kacang ijo. Sejak kapan kamu alergi kacang ijo? Dari lahir, sebenarnya bukan cuma kacang ijo aja, tapi beberapa kacang-kacangan. Aku langsung sesak napas kalau makan kacang. Bahkan dulu sampai hampir meninggal gara-gara nggak sengaja makan kacang ijo. Tapi untungnya langsung dibawa ke rumah sakit. Oh gitu ya. Yaudah deh, aku aja deh yang makan. Kamu habisin ya, aku mau ke toilet dulu. Aku tahu gimana caranya buat nyingkirin Bu Ratna tanpa ketahuan. Aku bisa menggunakan kacang ijo dan memanfaatkan alergi yang dia punya. Sebentar lagi semua harta Bu Ratna pasti akan jatuh ke tanganku. Aku akan membuat alerginya kambuh dan bikin dia nggak ada. Hanya dengan menambahkan bubuk kacang hijau ini, alergi dia pasti akan langsung kambuh. Secara perlahan, dia akan sesak nafas dan aku pura-pura cari bantuan. Wah, kalau gini kan nggak kelihatan pakai bubuk kacang hijaunya. Kamu lagi ngapain? Itu es krim kamu. Aku lagi nungguin kamu. Tuh es krim, tuh punya kamu. Aku sengaja beli, soalnya di luar kan lagi panas banget. Enak kan kalau panas-panas gini kita makan es krim. Ih, tahu aja sih kamu. Kalau aku emang lagi pengen makan es krim, aku cobain ya. Sebentar ya. Halo, kenapa Rin? Ya ampun, ada masalah apa lagi sih? Ya udah sebentar ya, saya ke kantor sekarang. Maaf ya, kayaknya aku harus ke kantor sekarang. Ada masalah di sana, jadi aku harus selesaikan segera. Tapi es krimnya gimana? Kamu makan aja dulu, nanti baru ke kantor. Keburu meleleh es krimnya, nanti jadi nggak enak. Gak apa-apa, aku bawa aja ke kantor. Nanti makan di jalan. Aku pergi dulu ya. Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Sial, kenapa harus jatuh sih? Es krimnya kan jadi tumpah. Maaf ya, es krimnya jadi jatuh. Aku nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa, yang penting kamunya nggak kenapa-napa. Sore Bu RT, mau kemana Bu? Sore Bu Ratna, saya mau ke rumah ibu. Tapi saya mau ketemu sama Rian. Dianya ada nggak? Oh, Riannya lagi keluar sebentar. Emangnya ada apa Bu? Ini saya mau ngasih pesanan dia. Kemarin dia pesen bubuk kacang ijo, katanya buat Bu Ratna. Nih Bu, saya titip ke ibu ya. Makasih banyak ya Bu RT. Maaf merepotkan. Gak merepotkan kok. Lagi pula rumah kita kan deket. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Mari Bu Ratna. Iya Bu RT. Mari, hati-hati di jalan ya. Kenapa Rian beli bubuk kacang hijau sebanyak ini? Tadi Bu RT bilang kalau ini buat aku. Aku kan alergi. Atau jangan-jangan dia mau melakukan sesuatu sama barang ini. Tapi apa? Kenapa aku jadi curiga? Udah lah Yan, lo gak usah punya niat mau nyingkirin Bu Ratna. Nanti kualat lo sama orang tua. Ya,
Tapi kapan dia meninggalnya? Gue nggak bisa nunggu lama. Gue mau semua harta dia jatuh ke tangan gue. Kapan sih nenek piot itu meninggal? Eling sia istighfar Yan, cuma harta doang. Lo seharusnya beruntung ada janda kaya yang mau menampung pengangguran gak jelas kayak lo. Sadar Yan. Gue juga bersyukur ya. Tapi nggak bisa bebas. Gue nggak bisa main cewek kalau dia masih hidup. Tiap hari aja dia ngintilin gue mulu. Kecuali kalau dia kerja, itu juga gue nggak boleh pergi kemana-mana. Setan aja kalah sama lo Yan. Udah nggak bener nih otaknya. Bu RT, ngomong ketemu di sini. Mana pesanan saya, Bu? Pesanan kamu sudah saya antar tadi, tapi kamunya nggak ada. Untung aja ada Bu Ratna, jadi saya kasih ke dia. Aduh, bisa gawat nih. Lah, dia langsung pergi. Buat apa dia masukin bubuk kacang hijau ke kopi? Aku tinggal kasih aja ke Bu Ratna. Dia pasti akan langsung alergi. Terus aku tinggalin sampai dia sesak nafas. Aku yakin setelah itu dia pasti akan kesusahan nafas dan meninggal. Kamu lagi apa? Oh, ini aku bikinin kopi spesial buat kamu. Diminum ya. Aku bikinnya pakai cinta loh. Kamu pikir saya nggak tahu niat licik kamu, hah? Kamu sengaja kan mau menyingkirkan saya agar kamu bisa mendapatkan harta saya? Iya kan? Dasar licik kamu. Kamu tenang dulu. Aku nggak ada niatan buat itu. Aku cuma bikin kopi kok. Kamu pikir saya nggak tahu? Dalam kopi itu ada bubuk kacang hijau kan? Gak usah ngelak. Asal kamu tahu ya Rian, saya nggak akan pernah sudi memberikan semua harta saya ke kamu. Saya akan memberikan harta saya ke yayasan. Dan kamu, saya pastikan tidak akan pernah hidup dengan tenang. Wih, Braga, gue denger-denger si Rian malah dijadiin pembantu ya sama Bu Ratna. Itu bener? Ya bener, Bu Ratna tahu kalau Rian mau nyingkirin dia dengan cara bikin alerginya Bu Ratna kambuh. Sumpah tuh anak, emang gak ada otak ya. Yang dibikinin cuma harta doang. Iya macam-macam sih sama Bu Ratna. Bu Ratna itu emang baik, tapi kalau dia disenggol dikit aja waduh lebih serem daripada macan. Sekarang si Rian itu pasti lagi disuruh-suruh tuh sama Bu Ratna. Biarin aja lah Mang, itu hukuman buat dia yang gak bersyukur. Lagian macan dilawan, kalah kan. Gue pengen lihat deh dia sekarang keadaannya gimana. Kayaknya lo bukan khawatir sama dia deh, tapi lo mau ngeledek dia kan? Kok tahu sih? Gue cuma iseng aja kok. Besok kita ke rumahnya ya. Bilang aja mau silaturahmi sama teman sejati. Asal jangan berlebihan, nanti kamu kena batunya lo. Tenang aja Mang, kita nggak ada maksud apapun kok. Cuma pengen lihat keadaan dia aja ya. Ngeledekin dikit nggak apa-apa lah. Namanya juga temen. Gue nyesel banget, harusnya gue nggak macam-macam sama Bu Ratna. Sekarang hidup gue jadi sengsara gini. Gue bahkan nggak bisa kemana-mana. Gue cuma bisa keluar kalau nyapu halaman kayak gini. Petantang petenteng, giliran ditantang ciut breng. Selamat menjadi babu teman sejatiku. Hahaha. Dasar teman gak guna. Ngapain kamu diam dari tadi? Saya akan nyuruh kamu buat bersihin halaman. Iya, ini saya bersihin. Tadi ada teman saya, jadi saya nyapa sebentar. Saya nggak peduli ya, mau ada teman kamu atau bukan. Cepet bersihin semuanya. Iya. Ini semua adalah hukuman buat kamu. Orang seperti kamu seharusnya tidak saya beri maaf. Saya bisa saja menjebloskan kamu ke penjara, tapi berhubung saya baik hati, lebih baik begini kan. Jadi saya nggak perlu bayar mahal pembantu di rumah. Lumayanlah hemat pengeluaran, dapat pembantu yang nggak perlu dibayar. Gue bener-bener nyesel sama apa yang udah gue lakuin. Sekarang gue harus hidup di neraka dunia kayak gini.